Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tri Nuryani dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana mengajar secara online. Mengingat adanya kebijakan dari pemerintah yang menganjurkan kita untuk tetap di rumah saja karena adanya wabah yang menimpa negeri kita, yaitu virus COVID-19 atau Corona. Sehingga membuat teman-teman pelajar semuanya melakukan pembelajaran secara online di rumah, tidak seperti biasanya melakukan pembelajaran di bangku sekolah. Dan pada video pembelajaran online kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang fikih di Madrasah Ibtidaiyah kelas 5. Dan bagaimanakah videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas anak-anakku semuanya. Baiklah, berhubung karena kita tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung seperti biasa di dalam kelas, maka kita akan melaksanakan pembelajaran secara online. Ya, baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Sebelum masuk materi, kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya ibu di sini akan mengabsen terlebih dahulu ya. Baiklah, sepertinya anak-anak sudah hadir semua, maka kita mulai. Jadi materi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini itu tentang kurban. Nah, pada kali ini kita akan membahas apa sih pengertian kurban, apa hukumnya, dan hewan apa saja yang boleh untuk dikorbankan. Kurban dalam sejarah Islam merupakan ibadah yang dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ketika hendak menyembelih Nabi Ismail atau anaknya tersebut, Allah gantikan dengan seekor kambing. Jadi disitulah awal mulanya adanya ibadah berkurban. Nah, pengertian kurban itu sendiri apa kan ya? Jadi kita akan bahas. Menurut bahasa, kurban itu berasal dari bahasa Arab, dari kata qoroba yang artinya dekat. Dan sedangkan menurut istilah, kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban yang dilaksanakan pada hari-hari tasyrik karena Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian disyariatkan kepada nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul yang artinya tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menyembelih kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang serta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah kurban itu menyentuh tanah, ia pahalanya telah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.
maka beruntunglah kamu semua dengan pahala kurban itu. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Hakim. Tadi pengertian kurban secara bahasa dan secara istilah. Lalu materi selanjutnya tentang hukum kurban. Apa sih hukum berkurban itu sebenarnya? Ya. Jadi melaksanakan kurban hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan dan mendekati wajib bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat. Nah, jadi orang yang akan melakukan ibadah kurban itu ada syaratnya. Apa saja syaratnya? Yang pertama itu Islam, yang kedua balik dan berakal, yang ketiga merdeka, bukan budak atau hamba sahaya, dan yang keempat mampu untuk berkurban. Jadi orang yang belum mampu untuk berkurban, yaitu tidak apa-apa belum melaksanakan ibadah kurban, tapi apabila sudah mampu maka dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Mampu di sini artinya mempunyai rezeki yang lebih, mempunyai harta yang lebih, kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, sandang, pangan, dan papannya sudah terpenuhi. Maka ada harta lebih, dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Pasti anak-anak semuanya sudah hafal dengan ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Lalu selanjutnya, hukum kurban itu bisa berubah menjadi wajib. Tadi Ibu jelaskan bahwa ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkad, tetapi ternyata bisa berubah menjadi wajib. Nah, kenapa bisa seperti itu? Jadi orang yang ibadah kurbannya bisa berubah menjadi wajib apabila orang yang berkurban itu bernazar, diniatkan untuk bernazar. Contohnya, ada seseorang yang sedang sakit kemudian berdoa, ya Allah, jika saya dikasih kesembuhan maka saya akan berkurban. Nah, maka hukum yang berkurbannya tadi ketika melaksanakan kurban, hukumnya bukan menjadi sunnah muakkad lagi, tetapi menjadi wajib. Seperti itu ya. Lalu waktu penyembelihan kurban. Nah, waktu penyembelihan kurbannya sudah jelas, yang sudah Ibu jelaskan tadi di secara istilah ya. Jadi ibadah kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Waktunya itu setelah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha. Jadi setelah melaksanakan sholat Idul Adha, maka disitulah diperbolehkan orang-orang untuk menyembelih hewan kurban. Itu menyembelih hewan kurban sebaiknya dilakukan pada siang hari, jangan dilakukan di malam hari. Karena jika kita melakukan pemotongan hewan kurban di malam hari, hukumnya makruh itu ya. Dan selanjutnya ada tempat pelaksanaan kurban. Nah, di manakah tempat pelaksanaan penyembelihan kurban itu? Jadi tempat paling pertama adalah di dekat tempat sholat Idul Adha. Jadi apabila anak-anak melaksanakan sholat Idul Adha di masjid, maka penyembelihan hewan kurbannya itu bisa di dekat masjid situ, seperti di depannya atau di sampingnya ya, di sekitar masjid situ. Namun diperbolehkan untuk menyembelih kurban di rumah. Lalu diutamakan untuk di tempat penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Jadi ada tempatnya untuk menyembelih hewan kurban itu sendiri. Nah, itu yang lebih utama. Sebagaimana sahabat Rasulullah yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu an menyembelih kurban di yaitu penggalan atau rumah potong hewan. Nah,
Di situ tempat penyembelihan hewan kurban. Tapi boleh juga dilakukan di rumah apabila ada saudara anak-anak atau nanti kalau anak-anak sudah besar dan mempunyai rezeki lebih ingin memotong hewan kurban, nah boleh untuk melaksanakan pemotongannya itu di rumah, itu boleh. Lalu ada hewan yang diperbolehkan untuk dikurbankan. Nah, jadi kurban itu kan menyembelih hewan tertentu. Nah, hewan tertentu itu apa saja? Hewannya yang boleh untuk dikurbankan ada sapi, kerbau, kambing, unta, dan domba. Selain hewan tersebut tidak boleh. Jadi tidak boleh Bu, misalkan hewannya itik atau bebek untuk dikorbankan, ya tidak boleh karena sudah ada ketentuannya hewan apa saja yang diperbolehkan untuk berkurban. Jadi selain hewan tadi tidak boleh. Ada firman Allah dalam surat Al-Hajj yang ayat 34 yang artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan menyembelih kurban supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah Ibu jelaskan ya hewan apa saja yang boleh untuk dikorbankan. Nah, lalu ada syarat-syarat hewan yang boleh untuk dikorbankan. Jadi hewan yang boleh dikorbankan itu hewannya tidak sakit, hewannya tidak cacat, dan tidak diperbolehkan hewan yang buta sebelah, menderita penyakit, pincang jalannya, lemah kakinya, serta kurus, tidak ada sebagian tanduknya, tidak ada sebagian kupingnya, pendek ekornya, terpotong hidungnya, atau rabun matanya. Nah, itu tidak boleh untuk dikurbankan karena tidak memenuhi syaratnya. Dan syarat yang diperbolehkan itu yang pertama, hewannya itu baik tanduknya, terhindar dari cacat seperti sakit dan lain-lain. Terus binatang yang tidak sobek telinganya, artinya sempurna. Lalu tidak ompong gigi depannya, tidak putus ekornya, dan tidak sedang hamil. Jadi hewan yang sedang hamil itu tidak boleh untuk dikorbankan. Misalkan sapinya gemuk tapi ternyata sapinya sedang hamil, nah maka itu tidak boleh untuk dikorbankan karena tidak memenuhi syarat. Nah, lalu syarat selanjutnya, cukup umur dan patut dijadikan kurban. Dan sampai mana sih batas umurnya hewan yang boleh dikorbankan? Jadi domba itu boleh dikorbankan apabila umurnya itu sudah mencapai 1 tahun atau sudah berganti giginya. Lalu kambing yang boleh dikorbankan apabila telah berumur 2 tahun atau lebih. Jadi kalau belum mencapai 2 tahun itu tidak boleh dikorbankan. Sapi atau kerbau sama, umurnya juga harus mencapai 2 tahun atau lebih. Lalu selanjutnya unta yang boleh dikorbankan umurnya sudah mencapai 5 tahun atau lebih. Jadi apabila hewan-hewan yang tadi belum mencapai umurnya, maka tidak boleh untuk dikorbankan karena tidak memenuhi syarat. Lalu selanjutnya ada pembagian daging kurban. Nah, setelah kurban tadi disembelih, dagingnya dikemanakan gitu. Jadi orang yang berkorban tadi kan hukumnya ada 2, ada yang sunnah muakkad dan ada yang wajib. Wajib itu apabila dia bernazar, maka daging kurbannya itu orang yang berkorban tidak boleh memakan sedikit pun daging kurban tadi. Nah, apabila orang yang berkorban tadi karena hukumnya karena sunnah, tidak bernazar, maka dia boleh memakan sebagian dagingnya. Nah, seberapakah dagingnya? Jadi 1/3 dari daging kurban untuk yang berkurban dan keluarganya. 1/3 daging kurban untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Lalu
Kemudian 1/3 daging kurban disimpan tetapi tetap disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi orang yang berkorban itu boleh memakan dagingnya, tetapi sebagian yaitu 1/3 keluarganya orang yang berkorban itu boleh memakan daging kurbannya. Tetapi kalau dia berkurban karena nazar itu tidak boleh memakan sedikit pun. Tapi bagaimana Bu jika tidak tahu sudah termakan? Ya, tidak apa-apa karena tidak tahu ya. Jadi kalau sudah tahu itu tidak boleh memakan. Lalu selanjutnya ada tata cara melaksanakan kurban. Tata caranya yang pertama, hewan kurban dibaringkan ke sebelah rusuknya yang kiri dengan posisi muka menghadap kiblat sambil membaca doa. Jadi hewannya tadi, misalnya hewan kurbannya itu sapi, maka sapi itu dibaringkan ke sebelah rusuk kirinya, lalu dihadapkan ke kiblat sambil membaca doa si penyembelih korban itu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Lalu yang kedua, orang yang menyembelih meletakkan kaki yang sebelah di atas leher hewan itu agar tidak bergerak-gerak kepalanya dan meronta. Jadi si penyembelih korbannya kakinya itu diletakkan di leher sapi tadi. Misalkan yang dikorban itu hewannya sapi, maka ditaruh di leher agar sapinya itu tidak bergerak-gerak, tidak meronta-ronta seperti itu. Lalu yang ketiga, menyembelih melakukan penyembelihan seraya membaca basmalah. Kemudian penyembelih membaca doa qabul. Allahumma minka wa ilaika taqabbal min. Nah, disebut nama orang yang berkurban. Misalnya orang yang berkurban itu namanya Saiful, maka doanya Allahumma minka wa ilaika taqabbal min Saiful, maka disembelihlah hewan itu. Nah, itulah tadi tata cara kurbannya. Lalu selanjutnya ketika menyembelih itu ada sunnah-sunnahnya. Sunnah menyembelih kurban itu membaca basmalah, lalu membaca sholawat kepada Nabi. Lalu yang ketiga membaca takbir. Yang keempat, orang yang berkurban memotong sendiri hewan yang dikurbankan. Jadi apabila orang yang berkurban itu disunahkan untuk menyembelih hewan kurban itu sendiri. Lalu yang kelima, menyembelih, kaki penyembelih ditumpangkan di leher binatang kurban ya. Ditumpangkan karena agar si hewan tadi tidak meronta-ronta tadi kan. Lalu yang keenam, saat menyembelih menghadap kiblat. Lalu ketika menyembelih membaca doa sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Doanya yang berbunyi Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummatil Muhammadin. Artinya, Bismillah, ya Allah terimalah kurban ini dari keluarga Muhammad dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi sunnah-sunnah tata cara memotong hewan kurban. Lalu materi yang terakhir itu ada hikmah berkurban. Hikmahnya yang pertama, berkurban merupakan momen yang dapat digunakan untuk mengenang betapa cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim. Jadi berkurban itu sebagaimana untuk mengenang betapa cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim. Sebagaimana yang tadi sudah Ibu jelaskan, jadi ibadah kurban itu berawal dari Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih anaknya Nabi Ismail, kemudian digantikan oleh Allah dengan seekor kambing. Nah, dari situlah Allah mengenang Nabi Ibrahim. Lalu yang kedua, melaksanakan kurban bisa dikatakan sebagai syiar Islam. Yang ketiga, berkurban merupakan bukti nyata bahwa kita adalah hamba Allah yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa pasti akan melaksanakan apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya, berkurban merupakan ibadah yang bisa dikatakan paling utama. Lalu berkurban merupakan salah satu ciri keislaman seorang muslim ya. Jadi seorang muslim itu apabila mempunyai rezeki yang lebih, maka dianjurkan, disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban.
Selanjutnya berkurban sama artinya kita membahagiakan mereka kaum duafa. Tadi kan pembagian hewan kurban itu salah satunya sebagian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dibagikan kepada orang-orang yang fakir. Jadi berkurban sama artinya kita membahagiakan mereka kaum duafa atau orang-orang yang tidak mampu. Lalu selanjutnya hikmah berkurban itu banyak kebaikan yang kita peroleh dari setiap bulu hewan kurban. Berkurban merupakan perbuatan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban akan membuat kita menjadi semakin dekat dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah tadi hikmah-hikmah dari ibadah berkurban. Mungkin sampai situ kan Ibu tentang berkurban, ibadah berkurban tadi. Jika ada anak-anak yang belum paham bisa ditanyakan kepada Ibu ya, dipersilakan. Ya sepertinya tidak ada, maka akan Ibu simpulkan apa yang tadi sudah kita pelajari tentang hewan yang dikurbankan atau tentang berkurban. Yang pertama itu kurban secara bahasa, itu berasal dari bahasa Arab, dari kata qoroba yang artinya dekat. Dan secara istilah kurban adalah ibadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik yang diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya hukum berkurban. Hukum berkurban itu adalah sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Lalu kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik itu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Lalu kurban lebih utama dilakukan di manhar. Manhar itu tempat penyembelihan hewan kurban itu sendiri, itu yang lebih utama. Lalu hewan yang diperbolehkan untuk berkurban itu sehat dan cukup umur. Lalu hikmahnya tadi intinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membangun kebiasaan memberi bukan meminta. Baiklah anak-anakku semuanya, mungkin hanya itu penjelasan dari Ibu. Jika ada salah kata Ibu mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Dan tugasnya untuk anak-anak semua di rumah, tuliskan dan sebutkan kembali hewan apa saja yang boleh dikurbankan dan bagaimana tata cara penyembelihan hewan kurban itu sendiri. Ya, baik, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi video pembelajaran online dari saya. Semoga videonya bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika masih ada banyak kekurangan di dalam video, saya mohon maaf. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, stay in home, dan jangan lupa bahagia. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you.